Shalom pemirsa setia yang selalu menonton channel YouTube Keluarga Pak Ju. Kami rombongan dari lingkungan Gabriel mau ikut doa rosario yang terakhir di rumah Bu Anastasia yang ada di Ngantru. Selamat menonton. Ini kita sudah dijemput sama Bu Egar, Pak Egar. Kita mau naik mobil sama-sama. Bu Egar. Halo sayang. Ya. Ini Pak Sony sama Ibu. Mana Ibu? Masih di belakang. Mau berangkat. Udah mau berangkat ini. Terus ngarep loh. Ini Bu Sony. Berangkat. Ini Pak Egar jemput kita. Bu, selamat malam. Bu Ali. Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat malam. Berkat dan terima kasih dan puji syukur pada malam hari ini kita semua dalam keadaan sehat berkumpul di tempat Ibu Anastasia untuk pertemuan Rosario yang kelima, pertemuan yang terakhir di bulan Rosario, di bulan Oktober. Monggo Bapak Ibu, kita awali doa Rosario pada malam hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu terkasih, selamat malam. Berkah dalam. Syukur kepada Allah kita dapat bersetia berkumpul bersatu dengan Yesus Guru dan Tuhan dalam peristiwa sedih selama bulan Rosario tahun 2022 ini. Pada pertemuan kelima ini kita diajak untuk merenungkan peristiwa sedih kelima, Tuhan Yesus wafat di salib. Jika kita mengingat dan merenungkan pengalaman penderitaan hidup yang kita alami, selalu mengingatkan kita akan peristiwa salib Tuhan Yesus. Salib yang mengakibatkan kematian Tuhan Yesus karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dengan wafat di salib demi mewujudkan ketaatannya kepada Bapa untuk penebusan dosa manusia. Mengawali pertemuan pada hari ini, menegaskan kita untuk menyiapkan hati dan gereja pada kita sekaligus mempersembahkan intensi-intensi yang kita doakan bersama Bunda Maria dalam Rosario suci ini.
kita menjadi musnah. Dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengajari kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan Bapa disalib, Engkau melaksanakan karya penebusan bagi kami. Semua itu mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Bersama Bunda Maria dalam Rosario Suci ini, kami ingin belajar setia menempuh jalan yang Engkau tempuh. Bunda Maria, dampingilah kami agar kami mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Jangan biarkan kami terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan kami. Mohonkanlah kepada Tuhan Yesus agar selalu mengutus Roh Kudus yang memberikan terang ilahi dalam perjuangan hidup kami menuju kebahagiaan abadi di surga bersama Allah Tritunggal Maha Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ketika hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabit bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu serahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Dari bacaan di atas tadi, kita bisa melihat betapa besar kasih Tuhan kepada manusia, hingga putranya Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi harapan dari Allah bahwa anak Yesus sudah menebus kita harus setia kepada Yesus, dan kita pun juga harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Karena kita murid-murid itu semua, kita harus lebih banyak mengampuni dosa sesama kita, mengasihi kekurangan sesama kita, dan juga kita diharapkan untuk peduli terhadap orang-orang yang menderita. Dari peristiwa seperti itu dilihat bahwa banyak perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus ke awalnya, tapi setelah melihat Yesus wafat, mereka hanya berdiri jauh-jauh, menjauh dari keadaan itu. Kita hati-hati dan batin kita. Apakah kalau kita melihat orang menderita, kita juga berdiri menjauh dari semuanya itu, atau kita mendekat memberikan pertolongan kepada orang-orang itu? Bunda Maria selalu memberi teladan kepada kita. Jadi terjadilah padaku menurut perkataan. Selalu pasrah Bunda Maria, selalu setia. Kesetiaan itulah yang di hadapan Tuhan sampai akhir pada diri kita masing-masing. Kita lanjutkan pembacaan surat kepada Bunda Maria, mulai dari Pak Anton. Pembacaan surat kepada Bunda Maria.
kepada yang terkasih Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, untuk berjuang bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan di bulan Rosario ini, kami telah berjalan bersama Bunda melalui peristiwa ini, mulai dari Taman Getsemani. Sekarang kami sudah sampai di bawah salib Tuhan Yesus. Betapa berat penderitaan Tuhan Yesus memanggul salib. Seluruh tubuhnya penuh luka. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Selanjutnya bersama Bunda, kami menyaksikan dan merasakan tubuh kudus yang penuh luka itu dipaku pada kayu salib. Kemudian salib ditinggikan dari tanah. Kedua penjahat yang disalibkan itu didirikan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Saat itu kira-kira jam 12. Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Bersama semua orang yang berada di situ, kami bingung dan takut. Apa yang terjadi? Tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci merupakan tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus tempat Allah bertakhta dengan ruang lainnya tempat manusia. Tabir ini untuk memisahkan antara Allah dan manusia yang berdosa. Hanya imam besar yang boleh melewati tabir itu setiap tahunnya untuk masuk ke hadirat Allah melalui semua umat Israel dan mengadakan perdamaian bagi dosa-dosa mereka. Terbelahnya tabir bait suci mengungkapkan batas yang memisahkan Allah dan manusia sudah hancur karena pengorbanan Tuhan Yesus. Terbelahnya tabir suci berarti terbukanya jalan bagi manusia menuju Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Kemudian Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Seruan Tuhan Yesus di atas salib sebelum menyerahkan nyawanya merupakan seruan orang yang sungguh taat kepada kehendak Bapa. Dalam situasi yang sangat menderita, Tuhan Yesus tidak berpisah dari Bapa. Menyerahkan nyawa kepada Bapa merupakan ungkapan puncak ketaatan kepada kehendak Bapa. Seluruh hidup Tuhan Yesus melulu hanya mewujudkan ketaatan kepada Bapanya. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, mengalami peristiwa wafatnya Tuhan Yesus, kepala pasukan yang berada di bawah salib Tuhan Yesus berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan itu tentu bangsa Romawi. Bangsa Romawi adalah bangsa kafir. Tetapi bangsa yang belum mengenal Allah itulah yang menyatakan Tuhan Yesus orang benar. Karena kepala pasukan itu tidak mengenal Tuhan Yesus, maka dia sebut orang itu sama seperti sebutan untuk semua orang yang berhukum mati di sana. Di hadapan kepala pasukan,
Tuhan Yesus sama seperti manusia lainnya. Entah sudah berapa kali dia menyaksikan orang yang dihukum salib. Namun dalam diri Tuhan Yesus, dia menyatakan sebagai orang yang sungguh benar. Artinya, orang yang berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan apapun. Dalam situasi yang serba kekerasan yang tidak manusiawi, gelap, kepala pasukan yang belum kenal Allah itu melihat secercah cahaya bukti dalam diri Tuhan Yesus. Dalam hidup setiap hari, kami mengenal bintang di atas bumi. Artinya, sesuatu yang bisa terlihat secara hidup. Namun, para pasukan itu justru sebaliknya, melihat bukti di atas kita. Dalam diri Tuhan Yesus, kepala pasukan itu melihat kebenaran ilahi yang bersinar di tengah situasi gelapnya dunia. Dampingilah dan doakanlah kami selalu, sehingga kami tetap dapat memandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga seperti kepala pasukan, kami memperoleh terang di tengah perjuangan hidup kami di dunia ini, yang sering kami keluar dan mengukuhkan arah dan tujuan hidup kami. Mungkin dari bait yang pertama bisa dilihat bahwa Bunda Maria yang setia ikut Yesus. Itulah harapan bahwa kita murid Yesus harus juga setia mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua, Bunda Maria menyaksikan dan merasakan Ibu Yesus yang penuh luka. Jadi kita harus mengikuti atau merasakan Yesus yang menderita itu. Mungkin dilihat dari sesama kita, pada tetangga kita, hidup kita. Kemudian dan yang ketiga, bahwa Bunda Maria teguh dalam iman pada saat itu takbir bait suci dan bulan 2. Dan diharapkan juga selalu teguh dalam iman kita. Jangan sampai kita terprovokasi, terpengaruh hingga kita menjadi goyah iman kita. Kemudian juga berikutnya dikatakan bahwa prajurit yang belum mengenal Yesus bisa mengatakan ia orang benar. Jadi jangan sampai kita itu beragama Katolik melihat dari sebelah mata bahwa kita itu orang suci, orang yang paling benar. Padahal orang lain tidak mengenal Tuhan saja menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu orang benar. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong atau angkuh. Juga dikatakan bahwa setiap hari kami mengenal hitam dan di atas putih. Artinya semua kebenaran harus kita hidupi. Jadi Tuhan Yesus adalah jalan hidup kita. Mari kita ikuti dengan setia setiap perjalanan Tuhan Yesus. Terutama dalam peristiwa sedih ini. Awal mungkin dari Yesus dihukum mati, kemudian terakhir Yesus wafat. Kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita memaknai hidup kita dalam peristiwa sedih ini. Jangan sampai peristiwa sedih hanya membuat kita putus asa. Karena peristiwa sedih ini membawa keselamatan bagi semua manusia. Pun demikian dengan kehidupan kita. Kita mungkin setiap hari merasakan kesedihan, susah, baik dalam berjuang mencari ekonomi, berjuang dalam keluarga, berjuang dalam mendidik anak-anak. Tapi tentunya Yesus selalu ada di samping kita, sehingga kita dikuatkan seperti peristiwa sedih yang kita maknai pada hari ini. Marilah kita lanjutkan dengan doa Rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan
dan Putra dan Roh Kudus. seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni sesama kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada mula, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Dari Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan jangan menjauhkan dosa. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sama. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, dan sekarang abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Untuk selama-lamanya, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan rahmat. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Doa penutup kita doakan bersama-sama. Ya Tuhan, melalui baptisme, Engkau mendapatkan kehidupan bagi semua orang. Kami bersyukur atas kasih yang Engkau berikan dalam diri Yesus Kristus. Engkau sungguh mengasihi kami, anak-anak-Mu. Karena cinta, Engkau telah merendahkan diri, memikul salib, memberikan nyawa bagi kami. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami pun sanggup berjalan sebagaimana jalan yang Engkau tempuh. Dan janganlah kami Engkau biarkan menempuh jalan kami sendiri yang menyimpang dari jalan-Mu, agar kami pun telah boleh mengambil bagian dalam kerajaan abadi bersama Engkau di surga, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. semoga kita sekalian yang hadir di sini, kebersamaan kita dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, selalu dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Rosario pada hari ini kita mengakhiri bulan Rosario sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Baik 1 dan 2. Dewi Maria, tentu kemana berterjen kuat dosa, Ibu jangan
Sang Dewi, Sang Dewi, Mangestono. Pak Iger tiup lilin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah dengan setia dari doa rosario pertama sampai dengan terakhir selesai di bulan Oktober. Tapi saya yakin tidak hanya di bulan ini saja untuk rosario, saya yakin Bapak Ibu di rumah setiap hari juga mesti doa rosario. Pada malam hari ini saya juga akan memperkenalkan warga baru, yaitu selamat bergabung bersama lingkungan kita Mbak Cassandra. Mbak Cassandra Katetumen, terus dengan Mas Raja, Mas Raja ya. Mas Raja dan Mbak Cassandra yang duduk alaman itu untuk alaman Tapan, si Tapan, nah Cassandra. Kalau Mas Rajanya sembuh, Mas Raja sembuh, Mbak Cassandra Tapan. Hadirannya dari mulai pertemuan yang pertama sampai yang terakhir dengan setia mengikuti doa rosario. Terima kasih Bu Anastasia untuk tempat dan waktunya, hidangannya. Semoga berkat Tuhan buat Ibu Anastasia sekeluarga. Bapak Ibu sekalian, sebelum pindah, sebelum mundur, semoga selamat sampai di rumah. Terima kasih. Saya. Iya. Kayak apanya ya? Saya Ayo yang belum itu Bu Sinten, Bu Ali sana Bu, sana Bu. Bu Ali sini. Sana Bu. Bu Didi belum kelihatan. Aku nutupi Bu. Yang belakangnya Bu Iker siapa? Sandra agak nongol kepalanya. Mas Sandra naik. Naik Sandra. Agak sini lah. Iya, aku nutupi belakang. Aku tak ngomong dulu ya. Ya. Aku tak ngomong dulu ya. Oke. Dua. Nutupi aja. Terima kasih untuk pemirsa semua yang sudah menonton channel YouTube Keluarga Pak Ju. Ibadah Rosario yang kelima di kediaman rumah Bu Anastasia di Desa Ngatur sudah selesai. Kami semua pamit. Shalom, Tuhan memberkati, berkah dalam.